Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru yang hebat. Di video kali ini kami CGP Angkatan 8 Kabupaten Pekalongan dengan fasilitator Bapak Ahmad Irfan Barokah MPD. Kami akan menampilkan video demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang praktek coaching untuk supervisi akademik. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada saya, Ibu Nuratri Madi Asmar Jati Eskom dari SMK Negeri 1 Seragi. Perkenalkan, saya Sri Pujiati SPD dari SMP Negeri 2 Wonopringgo. Saya Heti Erwati MPD dari SMP Negeri 2 Kesesi. Perkenalkan, saya Dian Nur Afiyah SPD dari SMP Negeri 2 Kedunguni. Nah, seperti apa kegiatan coaching untuk supervisi akademik yang kami lakukan? Simak video ini selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru yang hebat. Di video kali ini kami CGP Angkatan 8 Kabupaten Pekalongan dengan fasilitator Bapak Ahmad Irfan Barokah MPD. Kami akan menampilkan video demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang praktek coaching untuk supervisi akademik. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada saya, Ibu Nuratri Madi Asmar Jati Eskom dari SMK Negeri 1 Seragi. Perkenalkan, saya Sri Pujiati SPD dari SMP Negeri 2 Wonopringgo. Saya Heti Erwati MPD dari SMP Negeri 2 Kesesi. Perkenalkan, saya Dian Nur Afiyah SPD dari SMP Negeri 2 Kedunguni. Nah, seperti apa kegiatan coaching untuk supervisi akademik yang kami lakukan? Simak video ini selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Heti. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kuci. Gimana kabarnya, Bu Heti? Lama kita tidak bertemu. Iya. Iya. Iya, lama bener panjang baru. Ya, alhamdulillah kabar saya baik, sehat sekeluarga. Semoga Bu Kuci juga demikian ya adanya ya. Iya, amin amin. Alhamdulillah Bu sehat semua. Amin. Ya. Oh iya Bu Heti, sebelum kita kegiatan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya Bu ya. Yang pertama nanti saya akan diskusi tentang rubrik penilaian tentang coaching. Kemudian nanti saya akan mengamati proses coaching dari Bu Heti bersama coachingnya. Jadi nanti antara coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai. Nanti apakah sesuai dengan rubrik penilaian atau tidak. Kemudian apakah sesuai dengan alur cerita yang kita akan laksanakan nanti. Ya. Kemudian nanti apakah Ibu selaku coach nanti apakah bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian agar bisa menggali ide dan rencana aksi kepada coachee, sehingga nanti coachee ini diharapkan bisa memecahkan atau menemukan ide dari permasalahannya, sehingga nanti masalah yang dihadapi itu dapat terselesaikan dengan baik ya Bu ya. Oh ya Bu Heti, jangan lupa nanti pada saat pelaksanaan coaching Ibu Heti selalu memperhatikan prinsip coaching. Ada 3 ya Bu ya. Yang pertama adalah kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi dari coaching. Sebelum Ibu nanti melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan ya Bu ya yang ingin saya tanyakan ke Bu Heti sebagai coach. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan? Kira-kira apa Bu? Ya, jadi kompetensi coaching nanti yang akan saya kembangkan adalah yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot begitu Bu kepada coach nanti. Iya.
Dari 3 kompetensi coaching tersebut, kira-kira yang Ibu Heti ini akan kembangkan yang lebih spesifik yang bagian mana? Ya, nantinya saya mau mengambil di antara 3 itu ya Bu ya. Saya Iya. mengambil 2, yaitu mengenai mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching. Iya. Dari 3 kompetensi tadi, Bu Heti akan mengembangkan 2 ya Bu ya. Yang pertama tadi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik. Dari 2 kompetensi tadi yang akan Ibu kembangkan itu, kira-kira yang menjadi indikator penilaiannya apa ya Bu ya? Ya, untuk indikator penilainya yang tadi untuk yang mendengarkan aktif itu efek dari mendengarkan dari si coach tentunya diharapkan bisa merasakan benar-benar permasalahannya, mengalami kesulitan yang seperti apa sehingga kita bisa membantu untuk menyelesaikan solusinya ya dari permasalahan itu. Kemudian ada rasa empati ya dari teman kita yang memang butuh untuk penyelesaian suatu permasalahan. Kemudian yang kedua yang mengajukan pertanyaan berbobot itu berusaha menggali lebih dalam lagi sebetulnya apa sih ini permasalahan itu. Jadi nanti dari proses pertanyaan itu kita akan tahu ya si coachingnya juga akan bisa menyampaikan ya lebih luas lagi, lebih dalam lagi secara terbuka begitu Bu. Iya, baik. Indikator yang bagus Bu ya. Terus harapannya apa ini Bu? Harapannya yang ingin dicapai, harapannya kira-kira bagaimana? Iya, harapannya nanti dalam coaching itu bisa menyelesaikan permasalahan ya supaya segera teratasi dan bisa melaksanakan tugas selanjutnya. Iya, baik. Sudah bagus rencananya dan harapannya juga sudah bagus. Begini Bu Heti, untuk sementara demikian dulu ya Iya Bu, ya. kegiatan pra observasi coaching ini. Mudah-mudahan nanti Bu Heti bisa melaksanakan kegiatan coaching bersama coachee dengan baik dan lancar. Amin. Terima kasih Bu atas waktunya. Iya. Baik, terima kasih ya Bu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ratri. Waalaikumsalam Bu Heti. Apa kabarnya ini kok kelihatannya agak ceria atau murung ini ya? Alhamdulillah Bu, alhamdulillahnya saya sehat. Cuman ada agak sedikit sesuatu yang ganjel kayak gitu Bu. Mungkin ada yang bisa saya bantu pada pertemuan kita hari ini. Iya nih Bu, sebelumnya terima kasih ya Bu Heti udah mau ini nih diajak ngobrol sama saya. Mungkin setelah beberapa lama ya Bu kita nggak bisa bertemu. Jadi ini Bu, saya itu ada sedikit permasalahan sama anak-anak di sekolah kayak gitu. Makanya saya jadinya kayak agak ada murungnya sedikit kayak gitu Bu. Ya, kira-kira permasalahan apa sehingga mungkin dengan kita bincang-bincang santai seperti ini ya bisa menemukan solusinya. Iya Bu, jadi di sekolah saya, terutama di kelas di kejuruan saya itu ada sedikit permasalahan, ada beberapa anak itu belum dapat tempat prakerin Bu, ada sekitar 7-10 anak itu belum dapat tempat prakerin. Jadi itu yang masih jadi pikiran buat saya kayak gitu kan, ini anak udah waktunya mau prakerin tapi belum dapat tempat kayak gitu. Iya, karena ini ya belum terplot semua ya anak-anak itu sehingga Bu masih mengganjal di pikiran. Iya, ada yang udah dapat, ada yang belum kayak gitu. Jadinya masih bingung nih nanti mereka tempat prakerinnya di mana kayak gitu. Baik, untuk menghalau kegalauan, kerisauan, coba kita itu tarik nafas dulu. Iya nih. Iya.
tarik nafas untuk menenangkan diri, kemudian nanti kita bisa lanjut lagi ngobrolnya biar lebih rileks lagi. Ya. Ya. Oke. Ya, lumayan lah, Bu. Gimana? Sudah lega? Ada sedikit iya. kelegaan lah, dikit Iya, kita agak dikit, berkurang. ya. Ini kan belum tercurah semua Iya, ya tentang permasalahannya ya. Ya. Kemudian biasanya untuk lokasi dari takerin itu murid panjenengan di daerah mana? Jadi biasanya itu ya Bu, anak-anak itu prakerinnya ada yang masih di wilayah Pekalongan sendiri Bu. Ya di wilayah kabupaten atau kota kayak gitu, masih di sekitar situ. Misalnya aja kayak kita kan sekolahnya di Sragi, ada yang di Sragi kayak gitu. Terus ada juga yang agak geser dikit mungkin di kecamatan apa kayak Kedungmuni kayak gitu, apa kota kayak gitulah Bu. Itu masih sekitar yang di wilayah kayak gitu. Sebelumnya seperti itu. Oh, lah terus ini Bu, kalau boleh tahu kok kenapa sekarang ini kok tempat itu istilahnya kok penuh gitu, sementara tahun kemarin kan lancar-lancar aja, kok ini tahun ini di pas panjenengan yang membimbing kok tempatnya penuh sehingga masih ada PR ya, ada anak yang belum Jadi selesai. Ini Bu, kebetulan prakerin tahun ini tuh jangkau apa ya? Waktunya itu agak berbarengan sama sekolah-sekolah lain. Sementara kan apa ketersediaan dunia usaha atau dunia industri itu di wilayah Pekalongan kan jumlahnya kan nggak begitu banyak. Sementara siswa saya itu kan banyak Bu dalam satu jurusan itu. Makanya dari sekolah lain ada yang waktunya agak bersamaan, jadi akhirnya ada yang udah dapat tempat, ada yang belum kayak gitu. Oh, jadi ini yang menyebabkan permasalahan jenengan itu ya. Iya Bu. Kayak gitu. Kemudian rencana panjenengan bagaimana ini? Rencananya sih ya Bu, saya mau coba apa ya, kayak nyari tempat prakerin lain mungkin kayaknya Bu, mungkin yang di agak wilayah di luar kota Pekalongan kayak gitu. Pengennya rencananya kayak gitu. Untuk info yang di luar Kabupaten Pekalongan berarti sudah mendapatkan info kira-kira di daerah mana atau kabupaten mana yang bisa dijangkau? Iya, jadi kalau saya sih mungkin ke wilayah-wilayah yang kayak Semarang, kayak Tegal gitu Bu, yang udah ada apa tempat industri atau dunia usaha yang udah kerjasama sama jurusan kita sama sekolah kami kayak gitu Bu, rencananya di situ. Kemudian sudah dikonsultasikan dengan anak, diberi pilihan kira-kira mereka mau gitu, setuju? Iya Bu, jadi sebelumnya itu saya juga mencoba nih diskusi sama anak, kira-kira mereka itu bersedia apa enggak kayak gitu, karena kebetulan di kabupaten di kota itu udah penuh kayak gitu tempatnya. Terus saya coba diskusikan nih sama anak-anak, dan anak-anak itu ada yang setuju dan apa masih juga ada yang belum serp kayak gitu. Oh iya, sudah mendiskusikan ya Bu ya, sudah menyampaikan, sudah memberi pilihan ke anak, kemudian kembalikan lagi ke anak juga untuk mikir bagaimana kelanjutannya. Nah, kira-kira kendalanya apa yang dijumpai oleh kurator? Jadi ya Bu, setelah saya diskusi sama anak-anak itu, anak-anak kan juga saya minta untuk apa diskusi dong sama orang tua, minta izin kan sama orang tua Bu. Kira-kira orang tua itu memberikan izin apa enggak anaknya prakerin di luar kota kayak gitu Bu. Tapi ternyata itu dari situ Bu ya ada hambatan lagi kayak gitu. Jadi ada orang tua yang setuju, terus ada juga yang tidak setuju. Nah, makanya jadi PR lagi nih, aduh nggak selesai-selesai kayak gitu Bu. Nah, terus alasannya orang tua khususnya yang tidak setuju nih, itu kira-kira kenapa alasannya kok anaknya sudah diberi solusi pilihan ini? Jadi tidak setuju. Itu Bu, kayaknya itu orang tua itu kurang setujunya itu karena kurang mampu mengawasi anaknya, karena anaknya kan prakerinnya di luar kota, terus jauh dari pengawasan orang tua, jadi harus kayak gitu. Jadi orang tua akhirnya khawatir punya khawatir juga. Terus ternyata yang jadi alasan yang lain ya Bu, orang tua itu ada yang merasa
gimana ya? Maaf nih, mungkin dari ekonomi kurang mampu kayak gitu Iya, ya Bu, nambah itu biaya juga ya. memberatkan Bu, karena mungkin transport, akomodasi, biaya hidup dan sebagainya kan juga membutuhkan harus kayak ada gitu yang tambahan. nggak sedikit, apalagi prakerja kan 3 bulan di luar Iya. kota, jadi itu nih yang jadi beban lagi kayak gitu. Luar biasa Bu, ya, usahanya Iya. sudah dari mulai Iya. cari info, Iya, kemudian benar. lowongan ke tempat mana yang Prakerin, perlu iya. dikunjungi, Iya. sampai pada memberikan alternatif lain ya. Ya, Hmm. kemudian selain itu Bu Ratri memerlukan dukungan dari pihak mana? Untuk biar saya apa istilahnya komunikasinya berhasil nih sama orang tua ya Bu, biar mungkin orang tua bisa menyetujui anaknya prakerin, saya kayaknya perlu ini Bu, dari dukungan dari pihak sekolah juga. Iya, pihak Mungkin sekolah. dari pihak sekolah ada yang apakah semacam kayak ada sosialisasi kegiatan kayak gitu, memberi memberi motivasi ke orang tua, memberi masukan ke orang tua, anaknya mau prakerin di luar kota, jadi ya harapannya kan biar ngasih apa sih ya, anak itu dikasih kesempatan buat mandiri kayak gitu kan. Kalau ini ya apalagi prakerin itu kan jadi bekal utamanya buat anak SMK ya Bu. Iya. Karena pasti orang menganggapnya anak setelah lulus SMK ya mau kerja kayak gitu. Nah, jadi kita ada kesempatan buat prakerin kayak gini tuh ya harusnya dimanfaatkan kayak gitu, biar ya ada komunikasi lah dari sekolah, memberi pengertian ke orang tua kayak gitu. Jadi orang tua akhirnya ya harapannya sih bisa legowo anaknya prakerin kayak gitu di luar kota, nggak merasa khawatir dan sebagainya kayak gitu Bu, harapannya seperti itu. Jadi pihak sekolah itu membantu. Iya, menarik sekali Bu, saya mendengar penyelesaian dari Bu Ratri semacam itu. Tapi ini yang menjadi ganjalan saya nih Bu, ketika anak sudah terplot semua ya di daerah mana, di kabupaten mana, kemudian bagaimana nih Bu Ratri nanti monitoring anaknya, anak-anak yang prakerin itu? Iya ya Bu, saya jadi ini nih baru mikir nih jadinya Bu, mungkin kalau karena anak prakerinnya di luar kota ya Bu, kita harus itu Bu, ada kegiatan semacam kayak monitoring gitu Bu, monitoring di luar kota di tempat prakerin siswa kayak gitu Bu. Mungkin ya biasanya dalam waktu 1 bulan sekali kayak gitu sih Bu. Iya, itu harus ada pantauannya ya, memantau prakerin siswa di sana kayak gitu. Iya. Kemudian nanti itu akan dilaksanakan pakai mingguan atau harian? Mungkin apa ya Bu, sekitar paling tidak 1 bulan sekali nih Bu, biasanya kayak gitu. Ya, ya, luar monitor. Karena di luar kota, kalau mungkin gitu. Tiap hari ya. Nggak ngajar. Iya, betul, iya, nggak ngajar, sementara di tempat kerja kita juga harus gitu. tetap on ya. Iya. Oke Bu, luar biasa ya. Semoga rencana untuk pantauan anak ya bisa terlaksana. Amin. Ya. Biar ya mungkin nanti saya bisa itu sih Bu, memantau anak mungkin dari kayak minta bantuan dari pihak sana juga Bu, dari pihak tempat prakerinnya. Kan biasanya di sana ada guru pembimbing juga, guru pembimbing prakerin kayak gitu. Nanti mungkin saya bisa komunikasi, jadi kerjasama memantau bagaimana dari situ keseharian anak prakerin di sana, gimana aktivitasnya, seperti apa, kegiatannya apa kayak gitu. Iya, bagus Bu. Kemudian untuk merefleksikannya bagaimana? Ya mungkin nanti dari selain kegiatan mantau itu ya Bu, saya juga nanti meminta anak, biasanya kita ada kegiatan itu Bu, semacam kan anak selain prakerin juga membuat laporan ya, bentuk modul itu. Iya, kayak jurnal Bu, jurnal. Jadi ada jurnal yang biasa diisi anak, kemudian nanti setelah anak prakerin itu ada laporan prakerinnya yang mereka kerjakan sehari-hari di sana itu apa kayak gitu. Daring? Biasanya setelah itu sih Bu, atau dua-duanya? Setelah prakerin. Setelah prakerin kita ada kegiatan uji jurnalnya kayak gitu Bu. Oh iya, bisa. Ya, nah itu dari situ setelah uji jurnal itu nanti biasanya tatap muka, kayak saya guru pembimbingnya, nanti saya ngasih menanyakan kegiatan mereka di sana apa aja kayak gitu Bu. Jadi lebih nanti itulah
kegiatan prakerin anak di sana itu benar-benar terlaksana dengan baik kayak gitu. Iya, jadi lengkap ya Bu, dari Iya, laporan, iya, tulisan, kemudian pantauan iya, ya, komunikasi iya, dengan betul. pembimbing yang ada di sana ya, luar biasa. Iya, Iya Bu, ya iya, nantilah semoga ya kayak gitu bisa terlaksana kayak gitu Bu. ya, Semoga amin aja ya, bisa ya. lancar. Alhamdulillah Bu Ratri, luar biasa ya, ya. Untuk Iya, Bu. iya, untuk membantu nguploadkan anak ya, sampai Iya. saya ikut ini ya, otak saya ikut bermain. Oh ya, dia berarti sibuk ke sana kemari ya kan, mencari info semacam Iya Bu, itu ya, untuk itu kebutuhan anak iya, lagi termasuk kembali untuk ke situ, ya, Bu. apa nantinya juga tidak sekedar melepas anak saja di tempat prakerin, tapi harus monitoring ya, monitoring baik apa terhadap anak maupun dari pembimbing yang ada di sana nantinya ya. Ya dari situ Bu, nanti ya biar apa ya, ada komunikasi kayak gitu, barangkali nanti pantauan apa monitoringnya bisa lancar kayak gitu. Iya. Ya sudah, semoga apa yang direncanakan Bu Ratri untuk kegiatan prakerin dengan murid-murid SMK bisa berjalan lancar, kemudian orang tua akhirnya bisa terbuka ya pikirannya, oh ya bahwa anak saya untuk menyelesaikan ya, mendukung untuk tugas anak harus prakerin supaya bisa mendapat ACC dan orang tuanya pokoknya mendukung lah ya, kemudian belum rekan sejawat ya, kepala sekolah tentunya ya, semuanya dari situ bisa berbagai macam pihak ya harus bisa mendukung Bu Ratri ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya, kemudian anak-anak juga bahagia di sana mengikuti prakerin, kemudian Bu Ratri juga mendapatkan hasil ya, bisa memonitoring, kemudian bisa menerima laporan dari anak baik berupa laporan apa tulis maupun dari online ya, secara langsung ketika. Ayo Bu, terima kasih. Ini saya jadi itu loh Bu, ada merasa lega, udah menyampaikan apa ya, permasalahan saya seperti apa kayak gitu Bu. Jadi mungkin saya bisa lebih optimis dan semangat nih Bu buat melaksanakan rencana saya nanti untuk ke anak-anak seperti apa, menyelesaikan problem prakerin itu kayak gimana gitu Bu. Ya baik, sama-sama Bu Ratri. Dan ini kelihatannya juga wajah sudah mulai cerah, kemudian senyum dari tadi juga senyum lebar terus ya Bu. Alhamdulillah udah lega beneran ya, ini berarti Bu, bener-bener bisa ngobrol sama Bu Eti. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini membawa manfaat ya Bu ya, bisa menyelesaikan permasalahan dari Bu Ratri, dan omong-omong kita ini bisa menjadikan solusi bagi Bu Ratri dalam menghadapi prakerin anak didiknya nanti. Amin. Oke, nanti saya tunggu ya Bu ya. Oh iya boleh Bu, nanti pertemuan selanjutnya ya, bagaimana kabar anak-anak itu hasilnya. Siap Bu, siap banget. Nanti saya nggak sabar nih pengen cerita lagi sama Bu Eti. Mungkin nanti itu ya Bu, setelah kegiatan prakerin siswa selesai, nanti kan saya bisa cerita terus banyak panjang lebar sama Bu Eti. Siap mendengar. Nanti ya saya juga penasaran ya hasil tindak lanjutnya bagaimana ya kan. Iya Bu, siap. Ya, jadi demikian dulu ya Bu ya pertemuan kita hari ini. Itu tadi semoga membawa manfaat yang luar biasa bagi Bu Ratri dan bagi anak didiknya. Iya, siap Bu. Makasih ya Bu. Assalamualaikum Bu Ratri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Eti. Oke, baik Bu Heti. Tadi Bu Heti sudah melaksanakan kegiatan observasi ya, melaksanakan kegiatan coaching bersama coachingnya. Tadi setelah melakukan kegiatan coaching, ini ada kegiatan pasca observasi ya Bu Heti ya. Kita diskusi lagi ya Bu ya. Nah, yang pertama Bu, ini ada yang saya tanyakan. Yang pertama adalah bagaimana Ibu menilai sendiri performa tadi Bu Heti ketika melaksanakan coaching ini? Baik Bu, ini benar nih disuruh menilai sendiri ya Bu ya. Iya, jadi kalau Ibu bagaimana? Kalau untuk menilai diri sendiri ya, saya tadi selama coaching merasa sudah melakukan sesuai dengan alur tirta Bu, dengan melakukan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Iya, begitu Bu. Iya, jadi menurut Bu Heti ini
Bu Heti sudah melaksanakan coaching dengan baik gitu ya. Iya. Melaksanakan sesuai dengan alur tirta, yaitu yang pertama Iya. tujuannya, kemudian mengidentifikasi dan rencana aksi serta tanggung jawab ya Bu ya. Baik. Kemudian menurut Ibu, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Iya. Kira-kira Ya. dari mananya? Iya Bu, ya karena tadi sudah merasa sesuai dengan alur tirta, sehingga saya istilahnya pede ya Bu ya, bisa sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur ya. Ya kemudian saya sudah mampu mencapai kompetensi ya, yang diantaranya ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Begitu Bu Buci. Oke. Ya, itu tadi penilaian Ibu sendiri ya. Iya. Tapi boleh ya saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya. Boleh silakan. Oke. Ya. Begini Bu Heti, tadi saya mengamati kegiatan coaching yang dilaksanakan Bu Heti bersama coaching pada saat Ibu kompetensi khususnya mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, Bu Heti sudah melaksanakannya sesuai dengan standar yang kita rujuk. Okay. Ya. Terus bagaimana pendapat Ibu mendengarkan ini? Luar biasa Bu, senang ya tentunya ya, karena sudah dinilai baik oleh Bu Puji ya, sudah dikatakan sesuai dengan yang dirujuk, sesuai dengan alurnya begitu Bu ya. Terima kasih Bu Puji sudah menilai saya dengan baik Bu. Baik. Nah, kemudian pengamatan kembali nih Bu, boleh saya sampaikan ya Bu ya? Silakan. Namun demikian Ibu, saya juga ingin menyampaikan hal-hal yang tadi sudah Ibu kembangkan, sudah lakukan ini, mungkin ada yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi pada saat yang sadaran penuh ya Bu ya, itu nanti Ibu bisa ada rasa ingin tahu lebih banyak yang dialami coach pada saat mengidentifikasi masalah pada bagian itu Bu. Ya. Bagaimana menurut Ibu? Ya, terima kasih Bu sebelumnya atas masukannya. Apa yang disampaikan oleh Bu Puji barusan akan menjadi motivasi ya, akan menjadi motivasi dan penyemangat saya dalam nanti menjadi dalam kegiatan coaching selanjutnya Bu. Ya. Baik, berarti nanti dari hasil ini nanti bisa memotivasi Bu Heti menjadi lebih baik ya pada saat melakukan coaching. Baik. Terus kira-kira rencana tindak lanjutnya apa Bu Heti? Baik Bu, untuk rencana tindak lanjut ke depan adalah saya akan berusaha mendalami Bu tentang alur tirta supaya ke depan menjadi lebih baik ya Bu ya, sesuai dengan benar-benar ya Bu ya, sesuai dengan alur tirta yang diharapkan begitu. Oke. Tadi kita sudah diskusi, lalu menurut Bu Heti nih, kira-kira dalam bayangan Bu Heti itu nanti apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan performanya? Ya, nah ini Bu, tentunya juga tidak lepas ya dari kita berbagi dengan teman ya Bu ya, sharing dari teman itu adalah justru guru ya Bu ya. Iya, pengalaman yang baik ya, pengalaman dari teman ya, bahkan bisa jadi pengalaman langsung ya Bu ya. Ya jadi tentunya melibatkan teman Bu untuk sharing ya, kemudian untuk mendapatkan proses coaching yang baik sesuai dengan alur tirta. Iya. Berarti Ibu nanti rencananya itu nanti akan melaksanakan sharing dengan teman-teman ya Bu. Iya, betul Bu. Kemampuan panjenengan ini nanti bisa meningkat gitu ya. Betul Bu. Baik. Yang sangat bagus Bu, dan terima kasih ya Bu ya. Sudah kita laksanakan kegiatan observasinya. Terima kasih atas waktunya, semoga nanti kita bisa bertemu kembali ya Bu. Amin ya. Dengan performa yang lebih meningkat Baik Bu, terima kasih. Saya akhiri ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga Bu Puji. Assalamualaikum Bu Puji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ratri.
Alhamdulillah ya Bu, luar biasa sekali hari ini kita Iya. bisa bertatap muka kembali ya Bu, setelah beberapa waktu kita nggak bisa bertemu ya Bu. Ngomong-ngomong Bu Puji, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Ratri. Bagaimana dengan Alhamdulillah. Ibu? Apakah sehat? Saya juga alhamdulillah luar biasa sekali ini Bu, Iya. sehat walafiat seperti itu. Oh iya Bu Puji, jadi di agenda pertemuan kita hari ini ya Bu, ini Iya. ada kegiatan spesial sekali ya Bu. Kita akan ada kegiatan coaching ya Bu. Jadi di sini nanti kegiatan itu ya Bu akan kita laksanakan dengan beberapa tahap ya Bu. Ada tahap pra-observasi, kegiatan coaching, dan tahap pasca observasi. Nah, Iya. ini kita di kegiatan yang pertama terlebih dahulu ini Bu, kita di tahap pra-observasi. Baik, baik. Ya, jadi ini ya Bu, pertama-tama nanti saya akan kita nanti akan bersama-sama mendiskusikan rubrik penilaiannya terlebih dahulu Bu. Oke, Kayak gitu, oke. ya. Dan kemudian nanti dalam kegiatan coaching itu saya akan mengamati Ibu Puji sebagai coach, dan nanti ada coachingnya ya Bu, itu akan saya amati apakah nanti kegiatan coachingnya itu sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum, seperti itu Bu. Dan juga nanti ketika Ibu Puji mengajukan pertanyaan yang berbobot itu seperti apa dan bagaimana respon dari coachingnya, seperti itu Bu. Baik, baik. Mungkin nanti Ibu juga perlu mengingat dari prinsip coachingnya ya Bu. Nanti Baik. dalam kegiatan coaching itu prinsip coaching itu perlu Ibu hadirkan. Di antaranya ada prinsip kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, seperti itu Bu. Baik, Ada baik. 3 itu yang harus nanti Ibu pegang untuk prinsip coachingnya nanti. Iya, Ya. nanti yang prinsip coaching tadi akan saya ikuti. Semoga Iya. bisa berjalan Ya, lancar. amin. Nah, mungkin di tahap ini ya Bu, di pra-observasi ini saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Puji. Apakah boleh? Boleh, Bu, boleh, iya, silakan. Kita mulai Bu dari Iya. pertanyaan yang pertama. Mungkin kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching ini Bu? Iya, kompetensi dari coaching yang ingin saya kembangkan ada 3. Yang Iya. pertama adalah kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, Iya. dan yang ketiga menanyakan pertanyaan yang berbobot. Oh, tentunya. begitu. Ya. Ada 3 tadi ya Bu, berarti itu kompetensi inti coachingnya yang Iya, ingin betul. Ibu kembangkan dalam Iya. kegiatan coaching nanti. Nah, mungkin ada ini nggak Bu, kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu Puji itu ingin saya mengamatinya kayak gitu, ada nggak Bu? Iya, untuk kompetensi inti yang lebih spesifik yang ingin Iya. saya kembangkan, yang pertama adalah kehadiran penuh. Oke, hadir Ya. penuh. Kemudian yang kedua adalah menanyakan pertanyaan yang berbobot, Oh, Bu Ratri. begitu. Iya Bu. Ya. Berarti ada 2 itu tadi ya Bu, dari hadir penuh sama pertanyaan yang berbobot. Iya, betul Ini nanti sekali. mungkin saya lebih itu ya Bu, dengan maksimal nanti mengamatinya di bagian itu. Iya, betul. Nah, mungkin dari 2 ini tadi ya Bu, kompetensi yang ingin Ibu lebih diamati tadi, ada nggak penilaian Ibu terhadap kompetensi spesifik tadi Bu? Iya, untuk penilaiannya nanti pada kompetensi kehadiran penuh, Iya. saya ingin hadir sepenuhnya Iya. menjadi coach kepada Iya. coachee. Kemudian saya berarti nanti itu hadir baik secara raga, badan saya, pikiran saya, dan juga rasa saya, agar bisa turut hadir bersama coachee terhadap permasalahan yang dihadapi oleh coachee. Oke. Dan yang kedua menjawab pertanyaan yang berbobot ya Bu Ratri. Oh iya, ya. iya betul. Itu nanti saya mencoba untuk membantu coachee untuk menggali ide atau juga rencana aksinya nanti, biar si coachee ini bisa memaksimalkan kemampuannya. Jadi nanti si coachee dapat menemukan atau menggali ide
sehingga bisa menyelesaikan permasalahan si coaching ini. Oh, luar biasa Iya. sekali ya Bu. Itu penilaian Ibu nanti ya terhadap ini kegiatan coaching nanti. Iya, betul. Dan mungkin ini sebagai pertanyaan terakhir, ada nggak sih Bu harapan Ibu terhadap kegiatan coaching nanti itu seperti apa? Harapan saya nanti setelah kegiatan coaching ini, tentu saja si coaching ini setelah tadi sudah tergali idenya, rencana aksinya nanti yang akan dikerjakan apa, harapannya tentu si coaching dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh coaching dengan baik, begitu Bu Ratri. Iya. Berarti itu ya harapan Bu Puji, nanti harapannya si coaching ini nanti mampu mampu menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dialaminya. Oke, luar biasa sekali ya Bu. Tadi Ibu sudah menyampaikan beberapa harapan dan apa nanti yang akan dikembangkan dalam kegiatan coaching nanti. Dan mungkin ini cukup terlebih dahulu ya Bu, dan untuk tahap observasinya, semoga nanti kegiatan coaching Ibu itu dapat berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, gitu ya Bu. Amin. Oke, terima kasih Bu Puji. Mungkin sekian dulu ya Bu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Dian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Puji. Iya, bagaimana ini kabarnya Bu Dian? Sudah lama kita tidak bertemu. Iya, alhamdulillah baik. Iya. Bagaimana kabarnya Bu Puji juga? Alhamdulillah sehat Bu Dian. Kira-kira ada kesibukan apa ini hari ini? Hari ini saya mengajar full Bu. Wow, mengajar full ya. Berarti semangat ya Bu ya sampai akhir ya. Iya, begini Bu Dian, setelah kita lama tidak bertemu, kita sekarang bisa bertemu. Kira-kira ada permasalahan apa ya Bu ya akan kita perbincangkan hari ini? Iya, saya ingin bercerita Bu tentang permasalahan saya. Iya. Di sini saya ingin menceritakan bahwa di sekolah saya itu ada bullying Bu. Nah, bullying ini terjadi pada anak-anak melalui mengejek-mengejek. Ya memang ya masih skala kecil sih Bu ya, tapi kalau lama-kelamaan akan menjadi besar pula kan ya. Iya. Di sini saya ingin sekali anak-anak itu tidak terjadi bullying seperti itu. Nah, ini anak-anak itu saling mengejek. Ada lagi Bu yang namanya Ayu Bu, kasihan Bu. Dia itu sampai menangis kemarin saya lihat, ternyata banyak yang mengejeknya karena bau badannya Bu. Oh begitu. Iya. Nah, saya sih melihatnya Ayu itu kan anak pintar Bu ya. Iya. Anak pintar, rankingnya ya ranking 1, tapi karena dibully seperti itu akhirnya prestasinya jadi menurun. Kemudian tidak mau sekolah lagi. Akhirnya kami juga kasihan sekali dengan anak ini. Oh iya. Jadi yang akan kita bahas itu tentang kasus bullying di sekolah ya Bu. Iya, betul. Iya. Oke, pertama kita coba identifikasi solusinya dulu ya Bu ya. Kira-kira kalau dari skala 1 sampai 10 itu Ibu merasa dalam skala berapa dalam mencapai tujuan ini? Saya kira masih skala 4 Bu. Karena saya lihat masih ada kasus bullying di sekolah. Dan banyak pula anak-anak yang belum terbuka Bu. Akhirnya kan tidak tahu bahwa di sini ada kasus bullying. Iya, berarti kasus bullyingnya ini belum terlalu terlihat ya. Iya. Menurut Ibu, apa kekuatan yang bisa dijadikan untuk bisa mengatasi masalah ini? Kekuatannya itu kalau saya lihat dari guru, seperti wali kelas, kemudian guru mata pelajaran, kesiswaan. Nah, itu saling bekerja sama, saling membantu untuk mengatasi bullying ini. Dan juga wali kelas bekerja sama dengan guru BK untuk menghilangkan bullying ini dengan cara berbagai program atau dengan cara guru BK ini mengatasinya dengan berbagai cara. Iya, banyak peluangnya ya Bu ya.
kira-kira adakah peluangnya atau mungkin kemungkinan yang bisa dilihat? Peluangnya adalah mungkin Bu ya bisa membuat sebuah program anti bullying. Ya, mau program anti bullying ini bisa dibuat melalui bisa proyek profil pelajar Pancasila. Mungkin juga nanti sosialisasi atau membuat poster-poster anti bullying. Kemudian bisa membuat video anti bullying yang nantinya akan di share atau dibuat konten ya, dimasukkan ke dalam media sosial begitu. Jadi banyak peluang ya untuk mencapainya ya. Iya. Kira-kira dalam melaksanakan peluang itu kemungkinan adakah hambatan yang mungkin muncul? Ya, pasti ada ya Bu ya hambatannya ya. Hambatannya yang pertama mungkin dari siswanya yang menjadi korban bullying ini belum mau bercerita. Jadi ada ketakutan dari siswa untuk bercerita kalau dirinya itu mendapatkan bullying atau menjadi korban bullying. Kemudian hambatannya juga masih ada beberapa guru yang belum mengetahui bagaimana caranya mengatasi bullying. Iya ya, berarti ada hambatan dari siswanya yang masih belum berani untuk menyampaikannya. Iya. Kemudian yang kedua dari Bapak Ibu guru yang kurang koordinasi ya. Iya betul. Kemudian kita lanjut ke solusinya ya. Begini Bu, tadi langkah-langkah Ibu itu sudah bagus. Kira-kira adakah rencana yang bagaimana begitu biar mencapai tujuan untuk mengatasi bullying ini? Rencananya sih ada beberapa ya, seperti yang pertama, rencana pertama itu membuat program anti bullying ini Bu, melalui tadi yang sudah saya katakan bisa dimasukkan ke dalam proyek penguatan pelajar Pancasila yang bertema dengan bangunlah jiwa dan raganya ini. Nah, akan dikhususkan untuk temanya adalah anti bullying di sekolah. Nah, nanti diharapkan kegiatan P5 ini bisa menjadikan siswa-siswi berketerampilan untuk kesadaran diri, menjadi mental yang kuat. Iya. Berarti menciptakan mental yang kuat buat siswanya ya Bu ya, dari rencana tadi. Terus adakah prioritas-prioritas tertentu dalam hal ini mungkin? Prioritasnya saya dengan beberapa guru yang terlibat. Kemudian untuk prioritas melaksanakan P5 ini dibuat sebuah tim proyek yang akan melaksanakan edukasi anti bullying dalam kegiatan P5 ini. Iya. Itu prioritasnya ya Bu. Kira-kira akan dilaksanakan kapan rencananya Bu? Ya, kira-kira secepatnya Bu. Paling tidak nanti beberapa bulan kemudian, seperti nanti tengah semester. Jadi pada tengah semester, kegiatan tengah semester akan dimulai dilaksanakan kegiatan P5 ini. Oh iya, berarti nanti rencananya akan dilaksanakan pertengahan semester ya. Iya. Kira-kira kalau di skala dari 1 sampai 10, tingkat keberhasilannya kira-kira harapannya berapa Bu? Harapannya 9. Saya ingin paling tidak 9. Kenapa kok 9? Karena kemungkinan masih ada sedikit hambatan di skala 1 itu bagi siswa yang belum mau menceritakan kejadian bullying itu. Iya. Jadi kami tidak bisa mengatasinya. Oke, target yang sudah bagus ya, dari 4 menjadi 9 itu nanti kan itu sungguh luar biasa dari rencana tadi. Suksesnya kegiatan ini bisa dilihat dari penurunan bullying Bu.
Kalau bullying itu sudah sedikit demi sedikit sudah menurun, tidak ada yang di sekolah kami sudah tidak terlihat lagi, oh berarti ini sudah sukses menurut saya. Iya, ya, berarti nanti kasusnya bullying yang tadi mengejek, Iya, mengolok-olok iya. kayak gitu ya, itu mulai menurun ya. Iya, bagus sekali. Baik Bu, tentunya pasti ada rintangan yang dihadapi dalam mengatasi rintangan dalam rencana ini, bagaimana caranya? Untuk mengatasi rintangan ini kita perlu menyiapkan plan B. Jadi ada rencana B. Kalau memang rencananya A tidak sukses ya, tidak berhasil. Nah, rencana B ini adalah nanti kita akan membuat yang namanya buku saku. Buku saku itu yang berisikan tentang tata tertib siswa. Jadi di mana di dalamnya juga termuat yang namanya sopan santun, kemudian saling menghargai, kan? Kemudian ada anti bullyingnya juga, tentang kekerasan dan sebagainya. Nah, di buku saku itu juga nanti kami bekerja sama dengan seluruh warga sekolah agar bisa menaatinya, bisa melihat dari buku saku itu anak-anaknya sudah mulai menyadari. Kemudian kami dari guru BK, kemudian wali kelas itu mensosialisasikan buku saku kepada wali murid agar wali murid juga menyetujui atau menyepakati buku saku tersebut. Wah, ya. Upaya yang keren ya, tadi dimasukkan ke dalam kegiatan proyek, kemudian nanti jika kegiatan tersebut sudah ada sosialisasinya juga ya lewat media massa, kemudian jika hal tersebut kok ada rintangan, maka ada tambahan lagi ya kegiatan planning yang kedua, yaitu adanya buku saku yang disosialisasikan terhadap murid dan juga orang tua. Bagus, rencana yang sangat bagus. Lalu bagaimana komitmennya Bu Dian dalam menjalankan rencana ini? Saya tentu berkomitmen sekali untuk menjalankannya, karena menurut saya bullying ini memang harus dihilangkan. Ya, saya sendiri secara pribadi sangat tidak setuju kalau ini terjadi di sekolah. Iya. Sepertinya juga Bu Dian sangat semangat sekali untuk menjalankan rencana ini ya. Lalu adakah yang bisa membantu dalam menjaga komitmen Bu Dian ini? Tentunya dengan rencana ini tidak mungkin saya lakukan sendiri ya Bu. Iya. Pastilah ada teman-teman yang membantu atau bekerja sama. Nah, paling tidak ada teman sejawat, kemudian ada guru BK, ada waka kesiswaan, tentunya juga kepala sekolah yang berwenang di sekolah. Iya. Berarti nanti Bu Dian dalam menjalankannya itu tidak sendirian ya. Ada wali kelas, kemudian kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua juga ya ikut turut serta. Iya. Upaya yang sangat bagus. Lalu bagaimana dengan tindak lanjutnya, bagaimana ini? Tindak lanjutnya saya akan memantau nanti setelah kita selesai coaching ini ya, saya akan memantau kembali bagaimana rencana ini akan dilaksanakan. Iya. Keren kayaknya ini. Rasanya tidak sabar pengen dengar Bu Dian melaksanakan aksinya. Jadi nanti tolong nanti dikabar-kabari lagi ya Bu ya. Nanti saya akan mengabari Bu Puji lagi setelah kegiatan ini dimulai dan selesai, nanti saya akan menghubungi Bu Puji. Iya. Saya percaya Bu Dian bisa melaksanakannya dengan baik. Amin. Semoga sukses ya Bu Dian ya dalam kasih, mengerjakan rencana aksinya untuk bisa setidaknya meminimalisir kegiatan bullying di sekolah ya Bu ya. Selamat menjalankan tugas sehingga bisa menyetop kegiatan bullying di sekolah ya Bu Dian ya. Jika ada
sesuatu yang mungkin bisa dibicarakan lagi? Apakah masih ada Bu Dian yang perlu dibahas lagi? Untuk hari ini mungkin sudah cukup Bu. Menurut saya sementara cukup dulu hari ini Bu ya. Nanti kalau ada permasalahan lagi atau kendala-kendala lagi, saya akan menghubungi Bu Puji. Oke, saya tunggu kabarnya nih Bu Dian dari usaha panjenengan ini. Iya. Terima kasih sekali Bu Puji atas dukungannya. Sama-sama Bu Dian, saya juga senang sekali bisa sharing dengan Bu Dian, dan Bu Dian juga sudah percaya untuk sharing dengan saya. Saya juga merasa lega nih Bu, saya bisa ngobrol dengan Bu Puji, saya bisa mengungkapkan permasalahan saya ini ya. Iya, alhamdulillah. Kalau Bu Dian sudah merasa lega, sehingga Bu Dian sudah menemukan ide ya untuk menyelesaikan atau menangani kasus bullying di sekolah. Ya, baik. Berarti cukup sampai di sini ya Bu Dian ya. Oke, berarti kita nanti janjian lagi ya Bu Dian ya untuk mendengar kelanjutan dari program ini ya Bu Dian ya. Saya tunggu kabar baiknya Bu Dian ya. Oke, baik Bu Dian, terima kasih sekali waktunya. Saya cukupkan dulu ya Bu Dian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Puji. Waalaikumsalam Bu Ratri. Ya, alhamdulillah ya Bu. Tadi Ibu sudah melaksanakan kegiatan coaching ya Bu, dan luar biasa sekali. Sepertinya tadi saya menyimak itu kegiatan coaching yang Ibu laksanakan itu luar biasa, bisa berjalan dengan baik seperti itu. Bu Puji, ini kita ada di tahap pasca observasi ya Bu, di tahap yang ketiga ini. Nah, di tahap ini saya akan menyampaikan beberapa mungkin hasil pengamatan saya, dan mungkin juga akan mengajukan pertanyaan kepada Ibu Puji. Baik. Nah, Bu Puji, ini tadi kan sudah melaksanakan kegiatan coaching. Kira-kira nih ya Bu, bagaimana Ibu menilai sendiri performa yang dari kompetensi tadi yang ingin Ibu kembangkan? Disuruh menilai sendiri nih ya Bu. Oh iya dong Bu, luar biasa kan nih. Saya jadi malu ini Bu. Iya, nggak apa-apa Bu, nggak ada yang liatin. Iya, kalau menurut saya itu saya sudah melaksanakan kegiatan coaching ini sesuai dengan alur cerita Bu. Yang pertama melakukan tujuannya, kemudian mengidentifikasi masalah tadi ya Bu, identifikasi masalahnya ya, kemudian rencana aksinya dan juga tanggung jawab. Seperti itu. Kalau menurut saya ini ya Bu. Iya, nggak apa-apa, luar biasa sekali Ibu dapat menilai sendiri performanya dari kegiatan coaching Ibu. Nah, ini yang berikutnya ya Bu, saya mau tanya, apa yang membuat Bu Puji menilai demikian Bu? Saya merasa demikian karena saya merasa itu sudah melaksanakan alur kita dengan baik. Menurut saya ini ya Bu ya. Kemudian yang kedua, pada tahap kompetensi inti juga saya sudah melaksanakannya. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Seperti itu. Ya Bu, luar biasa sekali ya Bu. Jadi dapat tercapai nih semua kompetensi inti dari coachingnya kayak gitu ya Bu. Iya, itu menurut saya. Iya, luar biasa sekali. Nah, Bu Puji, ini apakah saya boleh menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Boleh, saya jadi malu nih. Gitu ya Bu. Takutnya kok beda dengan ekspektasi saya. Luar biasa sekali nanti ini Bu. Ya, jadi tadi ya Bu, itu saya sudah mengamati pada saat kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, itu Ibu sudah melakukan yang sesuai dengan standar yang kita rujuk kayak gitu Bu. Alhamdulillah. Iya, luar biasa. Jadi mungkin bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Senang sekali Bu. Iya kayak gitu. Luar biasa ya Bu. Iya, alhamdulillah Bu, sesuai banget dengan rujuknya, sesuai dengan yang kita rujuk tadi Bu. Iya. Namun demikian ya Bu, ini saya juga melihat ada beberapa hal yang masih bisa Ibu kembangkan. Misalnya saja tadi pada saat mendengarkan aktif ya Bu, mungkin Ibu nanti bisa lebih dari kegiatan mendengarkan aktif itu mungkin bisa dengan memparafrasekan ini apa yang disampaikan oleh si coaching kayak gitu. Jadi biar komunikasinya itu terlihat lebih efektif seperti itu Bu. Iya. Oh, seperti itu ya Bu ya. Jadi itu mungkin yang jadi catatan saya di bagian ketika mendengarkan aktif seperti itu Bu. Masukan yang bagus. Gimana menurut pendapat Ibu? Ya, masukan yang bagus ini Bu. Jadi nanti pada tahap
kompetensi ini biar bisa meningkatkan kemampuan saya dalam melaksanakan coaching. Iya, Bu. Tadi kan saya sudah menyampaikan hasil pengamatan saya ya, Bu. Iya. Mungkin ini Ibu ada rencana atau tindakan untuk selanjutnya gitu, ada nggak, Bu? Mungkin kalau ada itu seperti apa? Iya, saya pastinya harus lebih mendalami ya tentang kegiatan proses coaching ini biar nanti lebih baik di kedepannya nanti. Ya. Itu, Bu, rencana yang luar biasa itu, Bu. Semoga nanti bisa buat lebih baik lagi ya, Bu. Dan mungkin dari ini ya, Bu, diskusi kita kali ini ya, Bu, apakah Bu Puji sudah ada bayangan nih apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa dari kegiatan coaching pada area ini, Bu? Ya, menurut bayangan saya itu nanti akan saya kembangkan dengan cara sharing dengan teman-teman, khususnya rekan sejawat, untuk berbagi pengalaman untuk melaksanakan kegiatan coaching ini, sehingga nanti bisa menerapkan prinsip coaching dengan baik dan juga meningkatkan kompetensi inti coaching seperti itu. Karena kan teman juga nanti bisa menjadi guru, menjadi masukan, memberi itu ya, Bu, saling memberi masukan, bertukar pikiran kayak gitu ya, Bu. Jadinya nanti bisa meningkatkan performa kita. Luar biasa sekali ya, Bu, dari rencana Ibu, terus mungkin apa nanti ekspektasi ke depannya apa yang akan Ibu lakukan itu luar biasa sekali. Dan Bu Puji, ini alhamdulillah kita sudah di tahap di akhir perjumpaan kita hari ini ya, Bu. Dan mungkin nanti ke depannya kegiatan coaching yang Ibu laksanakan itu bisa lebih baik lagi. Amin. Dan mungkin sekian dulu dari saya, Bu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ratri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dian. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Ratri? Alhamdulillah, Bu, kabar saya baik. Kabar Bu Dian sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga, Bu. Luar biasa ya. Sebelum kita melakukan coaching ya, Bu ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian coaching kita hari ini ya, Bu ya. Nah, nanti saya juga akan mengamati coachnya dan coachingnya, serta nanti saya akan menilai dari kegiatan coaching itu. Oh iya, Bu. Apakah nanti kegiatan di coaching ini sesuai dengan alur tirta, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, serta bagaimana coachingnya itu menanggapi, serta bagaimana coachingnya itu dapat menemukan solusi dari permasalahannya itu. Oh iya, Bu, siap. Kemudian jangan lupa nanti dari proses coaching itu disesuaikan dengan prinsip coaching yang meliputi kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Oh iya, Bu, siap, Bu. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Ratri ya. Oh iya, Bu, siap, Bu. Boleh ya, Bu ya? Oh, dengan senang hati, Bu, dipersilahkan. Nah, pertanyaan yang pertama ini, Bu ya, saya akan tanyakan kepada Bu Ratri, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kita kali ini? Iya, Bu. Jadi dalam coaching nanti yang akan saya laksanakan ya, Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi inti coaching, Bu, yang itu yang terdiri dari kehadiran penuh atau presence itu, kemudian juga dengan mendengarkan aktif dan yang itu, Bu, memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu, Bu. Itu apa yang ingin saya kembangkan dalam coaching kali ini. Oke, Bu Ratri, dari ketiga kompetensi yang sudah Bu Ratri sampaikan tadi, Bu. Pertanyaan yang kedua ini, Bu ya, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Iya, Bu, jadi mungkin yang lebih spesifik yang nanti mungkin bisa diamati sama Bu Dian itu yang ini, Bu, yang kehadiran penuh atau presence, sama yang pas saat mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coach saya, Bu, dalam dua hal itu tadi. Oke. Nah, kemudian Bu ya,
bagaimana indikator ketercapaian yang bagaimana ya yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Iya Bu, jadi kalau yang jadi indikator buat saya, coaching ini saya katakan dapat berhasil itu jika saya nanti dapat mampu kehadiran penuh ya Bu. Ada posisi, ada proses presence dari saya. Jadi saya hadir penuh, fokus pada coaching saya, dan nanti saya dari posisi hadir penuh itu saya nanti pada akhirnya bisa ini Bu, mendengarkan aktif seperti itu. Jadi mampu mengasosiasikan diri untuk memposisikan nanti posisi coach itu seperti apa kayak gitu, dan dari situ nanti harapannya dapat menghasilkan atau saya dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi komunikasi kami itu jadi efektif seperti itu Bu. Oke Bu, selanjutnya apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Iya Bu, jadi harapan saya nanti tentunya pas proses coaching saya itu ya Bu, harapannya nanti coaching saya itu dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dialami sama coaching saya Bu. Jadi coaching itu mampu nanti menyampaikan permasalahannya, saya mampu menggali permasalahan dari coach itu seperti apa, kemudian rencana dari coach itu akan bagaimana, dan bentuk tanggung jawab komitmennya untuk melaksanakan rencana aksinya itu seperti apa kayak gitu Bu. Jadi harapannya nanti dari situ coach itu bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dialami secara personal dari coach saya kayak gitu Bu. Oke, baik, mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan ya Bu ya. Oh iya Bu. Sekarang Ibu bisa memulai melakukan coaching, dan semoga nanti saat Bu Ratri itu coaching, Bu Ratri mengingat hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi. Oh iya Bu, serta semoga coaching kali ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal. Amin. Terima kasih ya Bu dukungannya, terima kasih supportnya Bu. Sama-sama Bu Ratri. Saya cukupkan dulu ya. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Dian. Assalamualaikum Bu Heti. Waalaikumsalam Bu Ratri. Gimana kabarnya nih Bu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa ya Bu. Ini kita baru kali ini ya Bu bisa setelah janjian mau ketemu lama, sekarang baru bisa ya Bu, alhamdulillah sekali. Iya, kemarin saya chat jenengan, jam telepon nggak keangkat, akhirnya pesan sama Bu Winda. Iya Bu, akhirnya baru bisa ini kita baru bisa ketemu lagi. Bu Heti, ini ngomong-ngomong saya perhatikan kok kayak ada agak kenapa ya Bu, ada yang kurang gitu. Kayak bebannya kayak ada sesuatu yang ada di pikiran Bu Heti kayak gitu yang jadi beban kayak gitu. Di ini benak saya. Ya kebetulan makanya ini saya menghubungi jenengan itu saya mau dalam rangka curhat permasalahan. Gitu. Jadi ini agenda kita bertemu ini Bu Heti ingin cerita ya Bu ya, ada permasalahan yang sedang dialami. Ngomong-ngomong Bu Heti ada permasalahan apa Bu? Iya, permasalahan biasalah kita sebagai pendidik ya, permasalahan murid saya. Ada masalah sama siswa di sekolah Ibu. Iya, jadi ini yang menjadikan saya kelihatan gelisah, galau. Oh gitu. Ngomong-ngomong, kalau boleh tahu masalahnya apa Bu? Ini tentang siswa saya itu di kelas. Akhir-akhir ini kurang semangat belajar, nggak antusias banget seperti bulan-bulan kemarin itu. Jadi permasalahannya itu siswa kurang antusias dalam belajar. Iya. Oh, seperti itu. Kemudian itu tugas-tugas mengumpulkannya juga lambat, hanya yang tepat waktu itu 50% sekitar. Oh, berarti selain siswa yang kurang antusias juga ini ya dalam mengumpulkan tugas akhirnya seperti itu dampaknya. Ada yang mengumpulkannya tepat waktu. Ada juga yang tadi Ibu sampaikan berapa persen yang tepat waktu, sisanya entar-entaran mungkin kayak gitu ya Bu. Nah, udah melewati due date yang Ibu tentukan ya. Nah, itu kira-kira apa sih Bu yang membuat siswa jadi kurang antusias menurut Bu itu kenapa? Iya ya. Apa ya? Saya jadi mikir jangan-jangan karena saya memberikan PR-nya banyak, kemudian pertanyaannya juga banyak. Di kelas juga kayaknya siswa tidak kelihatan antusias. Tidak antusias gitu. Karena merasa tidak
bebas ya, kayak kayak ada ini ya, padahal siswa sudah diberi pembelajaran ya dengan menggunakan buku paket yang ada, tapi kelihatannya siswa itu kok masih merasa kurang termotivasi. Oh, seperti itu. Jadi mungkin karena itu ya Bu, tugas atau apa kayak gitu ya yang Ibu berikan. Nah, tapi selain itu kira-kira ya Bu, itu kan tadi dari segi yang membuat siswa kurang antusias ya Bu. Kira-kira ada nggak Bu yang menurut Bu Heti membuat siswa antusias itu dalam kondisi pembelajarannya seperti apa? Mungkin pembelajaran yang bikin asik ya. Yang bikin asik. Yang seperti apa kira-kira tuh Bu? Iya, mungkin pembelajarannya harus mengasihkan, kemudian anak juga tidak terbebani. Oh ya. Kemudian suasana di dalam kelas harus dibuat yang enjoy. Oh iya, iya. Siswa jadi tertarik. Speaking itu yang kayak ada yang nari-nari, YouTube kayak gitu, siswanya aktif gerak semua kayak gitu ya Bu. Ada selingan kayak gitu, mungkin seperti itu. Wah, iya nih Bu, saya sependapat nih sama Bu Heti. Jadi kalau ada kegiatan seperti itu, ada selingan ice breaking, pasti bikin siswa itu ya Bu menarik, tertarik di kelas, jadi enjoy mengikuti pembelajaran Bu Heti. Nah, kira-kira ya Bu, dari rentang 1 sampai 10, kira-kira Ibu ada di posisi berapa nih? Untuk dalam posisi pembelajaran seperti ini? Iya, saya sih sudah merasa memberikan materi ke anak, ya, cuma memang masih belum memberikan ice breaking itu, belum membuat suasana cair di dalam kelas. Jadi mungkin itu. Kalau saya masih di angka 5 aja deh. Masih di angka 5, berarti ini ya Bu, ada masih 5 poin lagi nih yang kira-kira nanti harus Ibu kembangkan nih kayaknya buat menyelesaikan permasalahan Ibu. Iya, benar. Termotivasi. Iya. Baik Bu Heti, tadi Ibu udah menyampaikan kayaknya masih di posisi angka 5, masih perlu penyempurnaan lagi biar sampai di angka 10. Nah, kira-kira nih ya Bu, selama ini itu Ibu menggunakan sumber belajar apa Bu? Ya, sumber belajar sih dari buku perpustakaan ya, sumber belajar sudah disediakan. Oh, yang udah ada di sekolah, dari perpus ya Bu. Kira-kira ada sumber lain nggak Bu? Sumber lain ada, karena kita di sekolah juga ada wifi, jadi anak-anak ada fasilitas itu ya Bu, bisa menggunakan fasilitas itu untuk literasi. Oh iya, jadi sumber dari internet ya, mereka bisa literasi dulu, kemudian bisa mencari info-info yang mendukung untuk pembelajaran dari internet. Iya, berarti itu ya Bu, selain dari buku tadi yang disampaikan juga ada dari internet, dari YouTube ya kan, kemudian Instagram anak-anak juga. Iya, dari yang seperti itu ya Bu. Enggak kalah pentingnya itu juga yang lagi tren itu. Oh iya, nah itu kan makanya nanti anak bisa jadi tertarik ya Bu. Iya, betul. Ada dari itu pakai sosial media seperti itu ya Bu, biar nggak jenuh kayak gitu. Menarik banget buat siswa. Nah, betul sekali ya Bu, kalau kita pakai kayak gitu sumber belajar yang menarik dari sosmed sesuai dengan anak-anak sekarang itu kan udah di generasi yang generasi benar-benar milenial, pasti tertarik dengan seperti itu. Saya sependapat nih sama pendapat Bu Heti. Nah, kira-kira nanti ya Bu, rencana Ibu ke depannya mau gimana nih? Ya, rencananya berarti setelah kita omong-omong ini ya, saya sedikit ada gambaran, berarti saya harus merubah diri nih. Mulai memperbaiki diri pembelajarannya, kemudian medianya, rencana pembelajaran media. Iya. Itu yang harus dipersiapkan lebih matang lagi supaya betul-betul di dalam kelas juga pembelajaran menarik. Kan tidak ada penting lagi nih yang tadi ya Bu. Iya, ada game, betul. Iya, suasana biar nggak jenuh, betul. Iya, ada ice breakingnya seperti itu ya Bu. Saya udah mau konsep. Oh iya, ini berarti Ibu ini ya Bu Heti jadi ada gambaran nih. Nanti penyelesaian mau rencananya seperti apa ke depannya ya Bu, luar biasa sekali. Dan bagus sekali rencana yang Bu Heti tadi udah utarakan, kayaknya mau mulai memperbaiki rencana pembelajarannya, media pembelajarannya luar biasa sekali. Nanti sumber-sumber belajarnya juga
yang lebih kekinian kayaknya Iya. seperti itu ya Bu. Nah, Perlu didukung. kira-kira ini enggak apa ada komitmen dari Bu Heti kayak gitu untuk untuk melaksanakan rencana aksi ini kayak gitu gimana Bu? Ada nggak? Iya, komitmennya ya harus ada itu ya. Oh supaya iya, mendukung- tentunya gitu ya, iya, Bu. supaya mendukung anak-anak antusias. Iya, Jadi kira-kira apa itu Bu? iya, dengan rencana pembelajaran tadi Oh, yang betul. harus iya kita ubah, kemudian Iya. dari rencana itu harus kita praktekkan Mm-mm. aksi nyata. Iya, jangan hanya rencana, Iya, tapi rencana juga harus ada aksi segera nyata. diaksikan di Betul. depan siswa. Iya, luar biasa. Mudah-mudahan nanti iya Mm-mm. eh, Bisa terlaksana, iya. itu terlaksana ya Bu, rencana dari Bu Heti. Jadi apa ya, satu persatu permasalahannya dapat diselesaikan Iya, gitu. Ini ngomong-ngomong ini kita udah bincang-bincang luar biasa sekali kayaknya Bu Heti ini udah apa ya ada Senyum lebar. iya udah senyum lebar kayaknya bebannya itu udah agak gimana gitu. Gimana sih Bu Iya, Heti? Gimana betul, rasanya betul, sekarang Bu. ini? Alhamdulillah ini makanya ya Iya, beruntung iya. sekali hari ini bisa ketemu Oh, dengan iya. saya, bisa mencurahkan semua unek-unek saya dan kelihatannya sudah Luar sedikit biasa, ada iya. titik terang ini untuk solusi itu. Ada nih udah ada gambaran juga ya Iya, Bu, kelihatan ikut auranya itu cerianya keluar lagi kayak gitu. Oke Bu Iya, Heti, semoga nanti rencana dari Bu Heti itu bisa terlaksana dengan lancar ya Bu. Amin. Iya, Bu Heti kira-kira ada hal lain lagi nggak yang mau disampaikan? Enggak, kayaknya sudah cukup ini. Oh, ya. udah cukup, Bersyukur alhamdulillah ya, sekali Bu. udah ketemu Iya. Bu Ratri, jadi permasalahan sudah sedikit Alhamdulillah titik luar terang ya, biasa dan sekali. akan Saya segera aksi nyata ini. iya ya, untuk nanti semoga bisa kegiatan. terlaksana dengan lancar ya Bu untuk aksi nyatanya Bu Iya. Heti. Mungkin cukup dulu ya Bu untuk bincang kita kali ini. Saya tunggu kabar baiknya dari Bu Heti. Ya Bu. Oke, terima kasih, Bu Iya Bu. Ratri. Saya akhiri ya Bu. Assalamualaikum Bu Heti. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ratri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Dian. Alhamdulillah ya, untuk coaching tadi sudah Hmm, selesai dan iya, Bu. berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Bu, luar biasa sekali tadi coachingnya. Nah, sebelum penutupan nih ya, saya ada beberapa pertanyaan dulu, boleh ya? Oh iya Bu, boleh. Nah, dari pertanyaan yang pertama ini dulu, Mm-mm. apa saja yang Bu Ratri lakukan pada saat Bu Ratri melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Iya Bu, jadi tadi pada saat coaching itu menurut saya itu tadi selama coaching itu saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta Bu, seperti itu. Jadi dari mulai menanyakan tujuan dari pertemuan dari coachingnya ini seperti apa, kemudian saya juga sudah mulai menggali permasalahan kayak gitu sampai rencana aksi dan seterusnya itu Bu. Oke. Menurut Bu Ratri, kenapa Ibu menilai demikian? Ya Bu, jadi ini sesuai itu ya Bu penilaian saya ya Bu. Jadi kalau menurut penilaian saya dari proses coaching itu tadi itu kan saya sudah menyesuaikan dengan alur tirta Bu, udah runtut kayak gitu, dan juga saya sudah mampu, menurut saya sudah mampu mencapai kompetensi dari coachingnya Bu. Mulai dari kehadiran penuh dalam kondisi presence itu saya dapat hadir sepenuhnya, merasakan apa yang dirasakan coach dan mampu untuk memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach kayak gitu Bu. Jadi komunikasi kami itu jadi efektif seperti itu Bu. Sangat luar biasa ya Bu. Alhamdulillah Bu. Oke Bu, saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya. Oh iya Bu, silakan Bu. Oke Bu Ratri, saya mengamati tadi ya pada saat proses coaching ya Bu. Bu Ratri itu sudah melakukan yang sangat baik sekali. Alhamdulillah. Dan itu sudah melebihi dari standar yang sudah kita rujukan. Oh iya Bu, alhamdulillah. Menurut saya sebagai observer ya, tadi Bu Ratri dengan Bu Heti melakukan coaching berjalan dengan baik sesuai dengan alur tirta. Iya. Dan Bu Ratri juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Heti sehingga Bu Heti itu menemukan solusinya dari permasalahannya itu. Nah, dan juga coaching
tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coachingnya. Oh iya, Ya. Bu. Nah, kemudian ada beberapa dari pengamatan saya sendiri Iya, ya sebagai observer pada kompetensi mendengarkan aktif perlu iya, Bu. ada peningkatannya. Oh iya Bu, iya Bu. Jadi di bagian itu ya Bu yang mungkin Iya. masih kurang ya Bu. Iya. Mungkin itu kali nanti bisa buat perbaikan buat Iya, saya ya Bu, perbaikan. biar lebih baik lagi dalam Iya, kegiatan coaching yang betul. lain. Iya, betul. Ya. Selanjutnya Bu Ratri ya, Iya, Bu. ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan ya. Oh iya Bu. Ya. Sebelum kita tutup di sini ya nanti, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi? Ya Bu, jadi kalau dari coaching tadi saya ingin ini Bu, lebih mempelajari lagi, lebih mendalam lagi alur tirta itu seperti apa Bu. Mungkin saya nanti coba untuk apa ya, lihat-lihat referensi dari teman-teman yang sudah melaksanakan coaching, itu bagaimana praktek baik mereka ketika sedang coaching seperti itu Bu. Iya, bagus sekali ya Bu. Iya, Ratri biar ya. ya, Iya, biar luar ada biasa. wawasan lagi Iya. kayak gitu Bu. Dari diskusi ini ya Bu Iya, ya, Bu. apa yang sudah terbayang Bu Ratri tentang peningkatan perform ini? Mungkin dari siapa yang bisa membantu Bu Ratri untuk meningkatkan perform ini? Ya Bu, jadi mungkin untuk apa ya, perform dari kegiatan coaching nanti biar lebih baik lagi, sepertinya saya ini Bu mau coba apa ya, sharing mungkin sama teman-teman kayak gitu, bagaimana praktek coachingnya mereka kayak gitu. Jadi nanti saya punya gambaran, coaching yang lebih baik itu seperti ini kayak gitu. Mungkin ya itu dari teman-teman rekan sejawat kayak gitu yang sudah melaksanakan coaching kayak gitu Bu. Mungkin seperti itu. Bagus sekali ya Bu Ratri ya, luar biasa sekali. Alhamdulillah, Bu Ratri makasih ya, Bu. sudah menerapkan alur tirta, kemudian di situ terlihat sekali bahwa Bu Ratri itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian diharapkan di sini nanti Bu Ratri itu juga bisa menggali dari ide coaching agar dapat coaching ini berjalan dengan sangat baik. Iya. Siap. Terima kasih ya Bu. Semoga nanti kedepannya Bu Ratri juga akan lebih baik lagi untuk coaching selanjutnya ya Bu. Iya Bu. Terima kasih Bu. Makasih ya Bu dukungannya. Saya udah diobservasi sama Bu Dian. Saya jadi tahu kekurangan, ada apa yang jadi apa ya, hal-hal yang perlu saya perbaiki seperti itu Bu. Terima kasih ya Bu Ratri ya sudah sharing dengan Ya, saya makasih, tentang Bu. pengalaman coachingnya ini Iya, ya. makasih, Semoga kita bertemu kembali di Amin. kesempatan yang lain Amin. dan berbagi pengalaman kembali ya Bu Iya Ratri Bu. ya. Siap. Untuk ini saya cukupkan sekian saja ya Bu Ratri Iya. ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Bu Hati. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi ya dari coaching yang akan dilaksanakan oleh Bu Dian. Jadi sebelum melakukan coaching ada beberapa hal yang nanti akan saya tanyakan ya, akan saya diskusikan ya sama Bu Dian. Ya, tentang rubrik penilaian, kemudian untuk coaching, penilaian terhadap coach dan coaching ya. Apakah nanti sudah sesuai dengan alur tirta atau belum ya. Kemudian apakah Ibu mampu memberikan pertanyaan berbobot terhadap coachingnya ya. Dan jangan lupa nanti ketika menyampaikan ya, itu ada prinsip coaching, diantaranya adalah adanya kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi, gitu ya Bu Dian ya. Kemudian untuk selanjutnya nih, saya mau mengajukan ada beberapa pertanyaan ya Bu ya sebelum observasi di kegiatan kita hari ini. Ini yang ingin saya tanyakan nih, kompetensi penting apa nih yang akan Bu Dian kembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini ya Bu ya, yaitu yang pertama adalah presence
atau kehadiran penuh, kehadiran penuh. kemudian mendengarkan aktif, serta memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Baik Bu Dian, jadi Bu Dian ingin mengembangkan 3 hal itu, adanya kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Oke. Nah, dari ketiga ini mana sih yang lebih spesifik lagi yang akan dikembangkan oleh Bu Dian? Yang spesifik lagi yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oh gitu ya. Kemudian penilaian apa nih Bu yang Ibu lakukan terhadap pilihan spesifik tersebut itu? Iya, tentunya nanti penilaiannya adalah bagaimana saya memberikan pertanyaan berbobot sehingga coach ini bisa mencari solusinya atau mencari solusi atas permasalahan yang ia hadapi. Dan juga coach bisa memiliki rencana aksi atau rencana kedepannya apa yang harus dilakukannya. Oh ya, ya jadi dari kegiatan itu ya Bu ya nantinya akan bisa menghasilkan ya dari pemecahan solusi ya dari si coachingnya itu. Ya. Nah kemudian ini Bu, harapan Bu Dian apa ini? Harapan saya yaitu coaching dapat menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya itu. Baik Bu Dian, ya luar biasa harapannya Bu Dian ya. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang mau disampaikan Bu Dian? Iya, sebelumnya saya nanti akan melakukan coaching dengan coach ini semaksimal mungkin agar bisa dapat berjalan dengan lancar begitu. Baik ya Bu Dian, jadi pertemuan pra observasi saya cukupkan sekian dulu, dilanjutkan Bu Dian bersama coachingnya untuk melaksanakan kegiatan coaching. Oh ya, kemudian nanti setelah Bu Dian melakukan coaching dengan coachingnya itu ya, melakukan coaching dengan coachingnya, nanti kita ketemu lagi ya Bu ya di acara pasca observasi. Ya, selamat bertugas Bu untuk bersama coachingnya. Mudah-mudahan nanti coachingnya bisa menyampaikan dengan lancar dan sesuai dengan harapannya ya, sehingga solusinya bisa teratasi. Ya. Demikian Bu. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Puji. Waalaikumsalam Bu Dian. Bagaimana kabarnya ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu Dian. Bagaimana kabarnya Bu Dian? Alhamdulillah sehat juga Bu ya. Kira-kira kita bertemu di sini ada permasalahan apa ya Bu ya? Iya, ini mohon maaf ya Bu Dian ya. Saya ingin sharing sebentar dengan Bu Dian. Bu Dian ada waktu? Iya, tentu ada. Iya, baik. Begini Bu Dian, saya ini ada permasalahan tentang anak yang belajar di sekelas. Dia ini bernama Yoyo. Yoyo ini kalau di kelas itu kayak menyepelekan pelajaran gitu loh Bu. Iya. Kalau pas pelajaran saya itu kadang nggak masuk. Terus kadang kayak dia itu sibuk sendiri. Bahkan kadang kalau pergantian kelas itu, misalnya ada jam pelajaran gitu ya, dia itu sering keliling-keliling kelas ruangan. Kadang waktu pelajaran dia izin ke belakang, tapi itu lama sekali nggak balik-balik. Iya, kadang nanti kalau sudah waktunya mau habis baru masuk begitu Bu Dian. Iya. Oke Bu, berarti permasalahannya tentang Yoyo ya Bu ya, yang menyepelekan pelajaran ya. Iya. Nah di sini nanti jadi kita fokuskan nanti tentang Yoyo ini ya Bu ya. Iya betul. Dari perbincangan kita kali ini ya Bu, harapan apa yang akan Ibu inginkan? Iya, harapan saya ini nanti setelah berbincang-bincang dan sharing dengan Bu Dian ini, saya ingin si Yoyo ini nanti itu biar menjadi disiplin. Kalau masuk kelas juga tepat waktu, tidak meninggalkan
kelas seenaknya begitu Iya. Bu Dian. Iya. Iya, biar menjadi bertanggung jawab seperti itu. Oh, begitu ya. Iya. Ya, berarti kita fokus untuk mencari solusinya ya Bu ya. Iya. Atas tindakan Yoyo ini ya. Iya, di kelas betul. ini ya. Yuk kita mulai mencari solusi Bu. Iya. Baik. Nah, yang pertama saya akan mengidentifikasi dulu dari skala 1 sampai dengan 10 di mana ibu ini merasa sampai dalam mencapai tujuan itu pada skala yang berapa? Iya, kalau menurut saya anak ini kok dalam skala 4 ya Bu. Soalnya itu dia itu hadir terus Iya. gitu kan. Tapi tugas tidak dikerjakan. Kadang kalau pelajaran juga ditinggal. Entah kayak bikin acara sendiri seperti itu di luar. Pokoknya ada aja alasannya biar dia itu keluar dari kelas seperti itu. Kadang lari-lari, kadang bermain bola di lapangan seperti itu, kayak menghindari pelajaran seperti itu Bu Dian. Oh, gitu ya Bu ya. Iya. Sikapnya Yoyo itu berarti menyepelekan guru ya Bu ya. Iya. Menurut Ibu, apa kekuatan Bu Puji ini untuk mengatasi masalah ini? Iya, saya rencananya itu apa ini mungkin karena pelajarannya susah gitu ya. Oh, gitu. Iya, atau mungkin cara pembelajarannya yang mungkin kurang menarik. Oh, bisa jadi. Sehingga anak ini jadi kurang berminat saat belajar. Apalagi kan pelajaran bahasa Inggris begitu kan. Kalau tidak tahu artinya dia jadi bingung. Iya, jadinya dia itu mungkin merasa kayak apa ya, tidak percaya diri mungkin ya. Seperti itu mungkin Bu Dian ya. Jadi saya pinginnya nanti apa perlu ya kalau saya nanti buat pembelajaran yang menyenangkan ya, seperti itu ya. Mungkin pakai media yang lebih menarik, atau mungkin di luar kelas gitu ya Bu ya. Iya betul Bu ya, nanti Bu Puji mungkin bisa menggunakan media yang menarik, kemudian agar si Yoyo itu ya tidak bosan di kelas ya, sehingga tidak menyepelekan guru lagi ya Bu. Iya. Ada peluang atau kemungkinan Bu yang bisa Ibu lihat di sini? Iya, peluangnya tadi ya, saya pinginnya itu nanti bisa memanggil Yoyo, kemudian nanti kan bisa diskusi bersama kira-kira apa sih yang menjadi kendala dia belajar di kelas. Apa karena memang dia tidak mampu untuk belajar di kelas, ataukah mungkin dia tidak semangat kalau belajar itu kenapa, atau kan mungkin ada faktor lain ya yang mungkin berpengaruh. Mungkin ya Bu ya. Iya. Dari itu ada hambatan enggak Bu atau gangguan yang mungkin muncul? Iya, saya khawatirnya kalau dia ini saya panggil, ini mohon maaf ya, soalnya dia ini kan anak yang bisa dibilang orang yang berada. Oh gitu ya. Saya khawatirnya nanti kan khawatirnya ini ya Bu ya, kan biasanya dimanja gitu kan, kalau dipanggil nanti khawatirnya kok nanti jadi ada salah paham seperti itu Bu Dian. Oh iya, jadi nanti mengkhawatirkannya kalau nanti ada salah paham dengan orang tua mungkin. Iya betul. Nah, kita lanjut mencari solusinya ya Bu ya. Iya. Nah, pada langkah awal ini Bu Puji sudah bagus sekali dengan memanggil, kemudian agar nanti bisa menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah Yoyo ini. Nah, rencananya gimana ini Bu kalau untuk mencapai tujuan dari rencana tadi? Iya, rencananya nanti saya coba pakai pembelajaran yang berbeda gitu ya Bu ya. Jadi biar menarik si Yoyo ini, biar ikut pelajaran coba. Kira-kira kalau ada teknik seperti itu, apakah dia berminat mengikuti pelajaran dan tidak meninggalkan pelajaran. Kemudian nanti juga ada diskusi ya dengan Yoyo, kenapa sih, apa penyebabnya begitu kan.
jadi nanti tahu sebabnya, jadi nanti kita bisa menyelesaikannya dengan baik, seperti itu. Iya. Mungkin ada prioritas tertentu Bu untuk rencana ini. Iya, prioritasnya nanti saya akan minta bantuan wali kelas juga wali ya Bu. kelas. Iya, iya. Mungkin nanti wali kelas bisa membantu untuk menangani si Yoyo ini, Iya. baik menyelidiki tentang profilnya ya. Iya, kira-kira apa ada sesuatu yang terjadi pada si Yoyo ini yang melatar belakangi sikapnya seperti itu. Iya. Nah, kira-kira kapan ini Bu bisa terlaksana? Iya, saya pengennya sih secepatnya ya Bu ya, biar masalah ini kan tidak tertunda-tunda. Apalagi ini sudah mendekati tengah semester, khawatirnya kok nanti hasil pembelajarannya kurang memuaskan. Tentu saja ini kan mengecewakan orang tuanya juga ya Bu ya. Kesempatan dia untuk belajar nanti akan lama terbuang jika tidak segera diatasi. Iya. Menurut Bu Puji ini dengan rencana seperti ini ya Bu ya, Iya. berapa skala keberhasilan jika dilihat dari skala 1 sampai 10 keberhasilan? Iya. Kalau dari semulanya tadi kan 4, ya setidaknya ada 8 lah. 8, bagus ya Bu. Iya, sekiranya ya ada 8 yang sekiranya bisa membuat dia menjadi disiplin, kemudian mengikuti pelajaran dengan baik, bisa menghormati gurunya dan menjadi sikap yang punya tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, baik terhadap dirinya maupun juga orang lain, seperti itu Bu. Nah, bagaimana Bu Puji dapat mengukur keberhasilan dari rencana ini? Iya, menurut saya ini akan berhasil kalau si Yoyo ini bisa lebih tenang ketika di dalam kelas, merasa nyaman di dalam kelas ketika mengikuti pelajaran, entah itu pelajaran saya atau juga pelajaran yang lain, seperti itu. Tidak lagi-lagi izin, katanya ke toilet, tapi entah kemana. Kadang bilangnya mau izin kemana, beli pulpen lah, atau kemana kayak gitu, tapi tidak tahu entah kemana, seperti itu. Keren untuk rencana Bu Puji. Nah, pasti ada rintangannya ya Bu ya ini ya. Iya. Kira-kira apa ya rintangan dari rencana ini? Iya, saya khawatirnya itu rintangannya ini karena ini adalah anak orang yang berada, gitu ya. Ini mohon maaf ya. Kadang kan kalau anak orang berada kan biasanya dimanja. Kalau misalnya anaknya sampai ditegur kan, nanti khawatirnya kok bagaimana begitu ya Bu ya. Itu yang saya khawatirkan seperti itu. Baik Bu, komitmen Ibu bagaimana ini terhadap rencana yang sudah tadi Ibu sampaikan tadi? Ya, saya sangat berkomitmen. Saya itu eman-eman kalau si Yoyo ini keterusan seperti ini ya. Saya pengen dia ini lebih cepat berubah, apalagi kan sebelumnya anak ini kan sangat rajin, masuk kelas juga tertib, tugasnya juga bagus, hasil ulangannya juga bagus lah. Baru akhir-akhir ini kok dia kayak merasa ada perbedaan yang begitu mencolok gitu. Ya saya pengennya dia seperti kembali ke yang dulu lagi gitu, memperbaiki sikapnya biar menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Oke, baik Bu, komitmen Bu Puji itu sangat bagus sekali ya. Iya. Kemudian bagaimana ini tindak lanjutnya setelah sesi coaching kita ini? Iya, setelah saya coaching dengan Bu Dian, nanti inginnya itu ya si Yoyo ini akan saya pantau bersama wali kelas juga, bersama guru lain, selalu memantau perkembangan belajar dia. Iya. Kemudian kalau kita perhatikan kan nanti akan menjadi anak yang nurut ya, menjadi disiplin, belajar juga bagus, dan juga menjadi anak yang bertanggung jawab, seperti itu. Iya, bagus untuk tindak lanjutnya ya. Untuk menjaga komitmennya bagaimana Ibu? Iya, yang jelas untuk komitmen ini kan saya tidak mungkin sendirian ya Bu ya.
Di sini nanti yang pasti ikut berperan yaitu wali kelasnya, ya, tentu ya, Bu, teman-temannya juga ya. Iya. Mungkin apakah ada masalah dengan teman-temannya, ataukah mungkin dengan orang tuanya juga ikut berperan dalam memantau hal ini. Kemudian rekan-rekan sejawat juga, Bapak Ibu guru mata pelajaran khususnya, dan juga guru meskipun bukan mata pelajarannya juga ikut berpengaruh. Kemudian nanti juga pokoknya ya siapa sajalah yang mengenal Yoyo biar ikut sama-sama membantu biar dia menjadi anak yang baik gitu. Semoga rencana aksinya Bu Puji ini dapat terlaksana ya Bu ya, dengan lancar ya. Semangat ya Bu Puji ya. Iya, amin amin Bu. Bagaimana setelah kita melakukan coaching, apa yang dirasakan oleh Bu Puji? Iya, setelah saya melaksanakan coaching bersama Bu Dian, akhirnya kan saya bisa sharing permasalahannya. Saya merasa enteng Bu, iya. Ya, akhirnya apa yang ingin saya ungkapkan bisa terungkap, dan Bu Dian bisa menggali kayak ide-ide ya, ide-ide itu akhirnya muncul. Apakah mungkin ada kekurangan dari pembelajaran yang saya lakukan, ataukah mungkin memang ada faktor-faktor lain yang mungkin bisa kita gali dari si Yoyo ini. Dan saya akan memantaunya. Nanti jika ada kendala atau apa nanti bisa menghubungi Bu Dian lagi. Selanjutnya ada lagi tidak yang ingin Bu Puji bicarakan? Untuk hari ini sepertinya ini sudah sangat membantu ya Bu Dian. Jadi saya kira cukup di sini dulu. Nanti bila ada sesuatu yang mungkin bisa dibahas lagi, nanti kita bisa ngobrol lagi ya Bu Dian ya. Oke. Berarti untuk sementara ini cukup dulu ya Bu ya. Iya. Oke Bu Puji. Terima kasih ya Bu Puji ya, sudah mau sharing, sudah mau berbagi atas permasalahan dan pengalamannya Bu Puji juga, ide-idenya juga sudah bisa berbagi dengan saya ya. Terima kasih, semoga kita dapat berjumpa lagi, bertemu lagi, sampai jumpa lagi ya Bu ya. Wassalamualaikum. Saya tutup dulu ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Dian. Semoga kita bertemu lagi kapan-kapan ya Bu Dian ya. Nanti saya kabari lagi untuk perkembangannya. Siap. Iya. Terima kasih Bu Dian. Sama-sama. Sampai jumpa. Iya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Heti. Ya, kita ketemu lagi ya Bu ya. Setelah acara kegiatan tadi coaching bersama coachingnya, untuk kali ini kita sampai pada pertemuan di pasca observasi. Nah, dari pengamatan ada beberapa hal juga ini yang saya tanyakan kembali Bu Dian ya setelah bersama coachingnya. Pertanyaan pertama ini Bu, bagaimana Ibu menilai performa diri sendiri dari kompetensi yang Ibu pilih tadi? Menurut penilaian saya, tadi saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, kemudian menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, serta pada alur itu saya bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya. Iya, ini kelihatannya sudah terlampaui semua ya Bu ya, sudah terlaksana semua. Seperti yang di awal tadi disampaikan harapan-harapan Bu Dian, ternyata setelah ini kita ya, awal tadi, kemudian ini pasanya, nyatanya sudah bisa terlaksana dengan baik ya Bu ya. Kemudian apa nih yang membuat Bu Dian menilai bahwa dirinya berhasil seperti itu? Saya menilai ini karena saya sudah melakukan dengan maksimal terhadap coaching, kemudian saya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap coaching, serta saya juga menggali ide untuk menemukan solusi dalam permasalahan yang dirasakan oleh coaching itu. Oh ya, baik Bu. Jadi tadi sudah luar biasa, Bu Dian sudah melaksanakan itu semua. Ya baik Bu Dian, ada hal yang perlu saya sampaikan Bu dari
tadi yang sudah saya ungkapkan, Iya, ya Bu. ada catatan kecil Bu. Iya. Iya, jadi kemudian yang sudah sampaikan tadi bisa saya lanjutkan untuk Silahkan, iya. Bu. Jadi saya mau menyampaikan untuk hal-hal yang sebetulnya selain yang tadi sudah dikembangkan Budian dengan baik, ada yang satu hal lagi yang mungkin yang bisa dikembangkan ya tadi misalnya dengan di bagian kehadiran penuh Iya. ya. Ini di sini bisa ya ingin tahu lebih banyak dari yang dialami Coach ya dalam mengidentifikasi masalah ya, jadi bisa diketahui lebih jauh lagi dari situ Bu. Iya. Terima kasih Bu. Baik. Ya, kemudian pendapat Ibu bagaimana ini ketika saya menyampaikan menyampaikan yang Kurang. tadi harus boleh dianggap semacam kekurangan ya untuk yang tadi mengenai kehadiran penuh itu. Baik Bu, saya akan memperbaiki, mungkin saya akan belajar kembali dengan teman-teman sejawat, mungkin saya akan berlatih lagi untuk melakukan coaching dengan teman sejawat, sehingga saya bisa meningkatkan kembali kehadiran penuh pada saat saya melakukan coaching. Ya, baik Bu. Kemudian rencana tindakan berikutnya apa nih Bu? Tindakan berikutnya saya akan lebih memahami lagi proses pada saat saya coaching, agar pada saat itu saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi gitu. Oke, terima kasih Bu Dian atas jawabannya. Kemudian untuk diskusi kita hari ini, tentunya Bu Dian sudah terbayangkan ya di sini. Nah, kemudian apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan perform? Mungkin dengan bantuan teman ya Bu ya. Di sini nanti untuk meningkatkan perform saya ini, saya meminta bantuan teman untuk membantu saya untuk meningkatkannya ya, terutama teman sejawat saya di sekolah agar bisa meningkatkan perform saya ini. Oke, baik Bu Dian. Saya kira untuk pertemuan hari ini sudah cukup sampai di sini dulu Bu ya. Luar biasa jawaban-jawaban dari Bu Dian dan pengamatan saya tadi juga sudah membuktikan bahwa Bu Dian sudah memenuhi kriteria itu semua. Iya, terima kasih Bu Hetty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.